Mari bersama berperan besar memajukan pendidikan Indonesia yang lebih baik dengan menciptakan pembelajaran yang berpusat pada murid dan menggerakkan ekosistem pendidikan yang lebih baik melalui program Guru Penggerak. Guru Penggerak, Merdeka Belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun. Perkenalkan, saya Lisian Utama, saya calon guru penggerak angkatan 4, berasal dari Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung, dan saya mengajar di SDN 1 Anterbera, Kecamatan Limau. Saat ini, saya akan merefleksikan tugas 1.1.A.9, yakni koneksi keterkaitan antar materi mengenai pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara pada minggu kedua. Berikut penjelasannya. Sebelum saya mempelajari dan memahami modul 1, anggapan saya mengenai anak-anak, yaitu anak merupakan kertas kosong, bersih dan polos, tergantung siapa yang akan menulis dan apa yang akan dituliskan. Itulah yang akan menjadi masa depan bagi anak tersebut. Namun ternyata, anggapan saya salah. Menurut Ki Hajar Dewantara, anak yang terlahir sudah memiliki garis-garis samar yang menggambarkan tentang potensi yang mereka miliki masing-masing. Tugas orang tua dan guru adalah menebalkan garis-garis tersebut agar menjadi terang dan jelas, sehingga mereka bisa mengasah potensi yang mereka miliki dan mencapai cita-cita sesuai keinginan mereka. Ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso, tuturi handayani. Itulah 3 semboyan taman siswa yang didirikan oleh Ki Hajar Dewantara. Hingga sampai saat ini, 3 semboyan tersebut masih melekat di dalam dunia pendidikan. Namun, di samping itu, Ki Hajar Dewantara memiliki beberapa pemikiran dan filosofi lainnya. Di antaranya, Ki Hajar mengatakan bahwa pendidikan merupakan tempat persemaian benih-benih kebudayaan, karena pendidikan dan kebudayaan tidak bisa dipisahkan. Kebudayaan sama halnya dengan tata surya yang memiliki planet-planet yang beragam, namun tetap berputar pada rotasinya. Itulah sebabnya budaya yang beragam tidak boleh statis, namun harus saling memahami dan menerima segala keberagaman. Begitupun dengan pendidikan, anak-anak yang memiliki keunikannya sendiri, jadi guru tidak boleh menyamakan dalam memberikan pembelajaran. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menerapkan pembelajaran sesuai dengan pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara. Hal tersebutlah yang akan saya terapkan di dalam kelas setelah saya mempelajari modul 1 ini. Yang pertama, memahami kebutuhan siswa dan metode apa yang disukai atau menarik perhatiannya. Yang kedua, memberikan kebebasan berpendapat. Yang ketiga, mengarahkan dan menyempurnakan pendapat agar sesuai dengan topik pembahasan. Keempat, membuat suasana hati dan suasana kelas senyaman mungkin. Kelima, melakukan pembelajaran cooperative learning. Itulah yang akan saya sampaikan atau saya terapkan dalam pembelajaran di kelas setelah saya mempelajari modul 1 ini. Penerapannya, saya akan menyampaikan materi saya mengkolaborasikannya dengan bercerita, menggunakan handbook dengan metode read load, atau menggunakan boneka tangan atau hand puppet. Dengan demikian, siswa akan lebih tertarik dan menyimak serta memahami inti dari materi yang saya sampaikan. Metode evaluasi siswa yang beragam
Misalkan dengan cara melakukan permainan kartu, saling lempar pertanyaan antar siswa ataupun kelompok, dan memberikan sebuah permasalahan untuk dipecahkan secara berkelompok. Hal ini tentu akan memicu adanya keaktifan berpendapat dan mengeksplorasi pengetahuan lebih luas. Inilah yang disebut dengan merdeka belajar. Kesimpulannya, dalam minggu kedua ini, kami melakukan kolaborasi terbimbing. Yang pertama, kolaborasi terbimbing dalam rancang pembelajaran sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, presentasi kelompok untuk menyampaikan hasil diskusi dalam membahas kerangka pembelajaran. Selanjutnya, kami mengikuti sesi pleno refleksi elaborasi pemahaman 1.1 yang dibuka langsung oleh Koordinator Pokja Pendidikan Guru Penggerak, yakni Bapak Dr. Kasiman. Beliau mengatakan bahwa bagaimanapun ilmu dan pendidikan yang menjadi tolak ukur kesuksesannya ataupun keberhasilannya adalah bagaimana cara kita menerapkannya. Sedangkan menurut Ki Priyodiwarso, guru hanya sebagai fasilitator, bukan sebagai instruktur. Anak dituntun dengan dua sendi, sendi kodrat alam dan sendi kemerdekaan. Kemudian, Ibu Kartika Kirana, beliau menyampaikan bahwa semua guru adalah guru, hingga pada waktunya nanti semua orang adalah muridku pula. Ini dikutip dari kalimat YB Mangunwijoyo 2020. Selanjutnya, menurut beliau, anak tumbuh dipengaruhi lingkungan sekitar, maka perlu menyiapkan tanah yang subur agar anak dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensinya. Demikian hasil refleksi tugas 1.1.A.9 yang sudah saya presentasikan. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Kepada Allah saya mohon ampun. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.